Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Arsalahu Allah ta'ala baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu mewasiatkan kepada siapa saja, baik dari kerabat kita maupun teman-teman kita, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya, itu dari Allah Azza wa Jalla, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita pun merupakan milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah, dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah satu nikmat yang kalian dapatkan kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa bersyukur. Dan juga kita selalu dan saling mengingatkan di antara kita agar kita selalu bersabar juga. Dua ini kunci menjalani kehidupan. Bersyukur dan juga bersabar. Bersabar dalam segala hal, baik itu merupakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang harus kita jalani dengan sukarela, dan juga larangan-larangan Allah Azza wa Jalla yang harus kita tinggalkan juga dengan sukarela. Juga kita bersabar terhadap takdir-takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi wasiat kepada kita semua, kapanpun dan dimanapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, kerabatnya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita sebenarnya tentang renungan. Tentang aku dan kezalimanku. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Hatta sekalipun dia seorang ustadz, sekalipun dia ulama, tidak ada dari manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka pasti memiliki dosa kezaliman. Dan yang kita maksud adalah kezaliman kita kepada orang lain. Dan juga kita bukan terfokus membahas tentang bahayanya kezaliman, meskipun kita juga akan sampaikan. Tapi kita akan fokus kepada kisah dari para salaf. Tepatnya dari salah seorang sahabat yang sangat takut akan kezaliman. Yang sangat takut akan kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang lain. Kita akan bahas itu insyaAllah. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah, tetap kita akan sampaikan bahayanya kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, beliau katakan, "Man kanat lahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dari kehormatan saudaranya yang dia jatuhkan atau dari kezaliman yang lainnya, maka hendaklah dia minta kehalalan kepada saudaranya tersebut dari kezaliman yang telah dia lakukan saat ini juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang masa yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Sebelum datang masa yang tidak berguna lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Jika dia memiliki amalan saleh, maka amalan salihnya itu akan diambil darinya sebatas kezaliman yang telah dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, maka akan diambil dari keburukan-keburukan orang-orang yang telah dia zalimi dan akan dilemparkan kepadanya nanti di akhirat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut yang kami tahu adalah orang-orang yang tidak ada dirham dia miliki dan tidak juga harta benda yang lainnya. Habis. Mereka adalah orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa orang-orang yang bangkrut yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah
bisalatin wa zakatin wa siyam. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang nanti dihadirkan pada hari kiamat dengan pahala-pahala salatnya, dengan pahala-pahala puasanya, dengan pahala-pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tapi dia juga datang di hari kiamat pernah mencela saudaranya, pernah memukul saudaranya, pernah menumpahkan darah saudaranya, pernah memukul saudaranya, pernah melakukan ini dan itu dari kezaliman yang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu ketika pengadilan Allah Azza wa Jalla, orang yang telah berbuat kezaliman tadi akan diambil dari pahalanya dan diberikan kepada orang yang telah terzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqta ma alaih. Namun jika pahala-pahalanya sudah habis sebelum tuntas kezalimannya, ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Lalu akan diambil dari dosa-dosa orang yang telah dia zalimi, akan dicampakkan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Karena dia tadi membawa pahala salat, puasa, zakat, ibadah yang lainnya. Tapi ketika di akhirat pahala itu habis. Bahkan minus. Ya. Karena minus dicampakkan dari dosa-dosa orang yang telah dia zalimi kepadanya. Lalu dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah akan bahayanya kezaliman. Dan tidak akan ada satu kezaliman pun yang lolos nanti di pengadilan akhirat. Tidak akan ada satu kezaliman yang akan lolos nanti di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Naam. Sekalipun untuk kezaliman yang telah kita lupakan. Sekalipun untuk kezaliman kita lupa pernah melakukannya, Allah akan mengadilinya nanti di akhirat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita takut untuk bangkrut di dunia, harusnya kita lebih sangat takut jika bangkrut di akhirat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Tapi seperti yang kita katakan di awal, kita enggak fokus ke sana. Kita fokus kepada bahayanya kezaliman. Kemudian kita akan datangkan kisah bagaimana besarnya rasa takut salah seorang sahabat dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Dan kita ingin meniru rasa takut tersebut. Kita ingin menghadirkan bagaimana rasa takut itu muncul dalam diri kita. Dan rasa takut itu tidak akan muncul dengan sendirinya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasa takut itu muncul dari hadis-hadis, dari ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan dan mereka benar-benar memahami dan meyakininya tanpa ada sedikit pun keraguan. Dari apa yang kita sampaikan tadi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mari kita dengarkan kisah yang sangat luar biasa dari salah seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliaulah orang yang pertama yang disematkan pada namanya Amirul Mukminin. Orang pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin. Sebab sebelum Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil dengan Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika diganti dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masa kepemimpinan, para sahabat keberatan jika menyebut Umar khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Maka mereka sematkan nama Amirul Mukminin. Setelahnya itu pemimpin negeri Islam pun juga ikut menyandang gelar Amirul Mukminin setelahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa. Jika kita mendengar nama itu, kita biasa-biasa saja, maka yang salah ada pada kita. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini disahihkan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apa hadisnya? Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau sekiranya setelahku ada nabi, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau bukan benar-benar nabi. Saking luar biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita bahas tentang keutamaan Umar, hadis-hadis yang bercerita tentang Umar, habis pertemuan kita. Enggak akan tersampaikan kisah yang mau kita sampaikan malam hari ini. Ma'asyaral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah ini luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah yang adil, yang tegas. Hari-harinya dia habiskan untuk mengurus kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika sampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengganggunya, untuk tidak datang kepadanya ketika dia sibuk dengan urusan orang ramai. Akan tetapi jika untuk urusan pribadi, silahkan datang di lain waktu. Di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak sibuk dengan urusan orang banyak. Di antara urusan orang banyak itu, misalnya dia sibuk membagi-bagikan sedekah. Pada momen itu, maka jangan ganggu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berikan waktu khusus untuk masalah-masalah yang luas, umum. Kemudian ada kesempatan yang lain, baru dia berikan untuk masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Sifatnya terkhusus untuk tiap-tiap orang. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang mengurus urusan orang banyak. Oleh karenanya dia larang orang untuk datang kepadanya di saat itu. Apabila orang tersebut datang untuk urusan atau masalah pribadi.
Lalu pada saat dia sibuk dengan urusan orang-orang banyak, faja'ahu rajulun. Lalu datang salah seorang lelaki kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, intalik ma'i fa'inni ala fulan fa innahu zalamani." Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kesinilah, datanglah kemari, bantulah aku karena fulan telah menzalimiku. Orang ini tidak mendengar arahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang melarang untuk datang jika dia sedang sibuk mengurus masalah yang bersifat umum atau orang banyak. Mungkin dia terdesak sehingga dia tetap datang kepada Umar agar Umar membantunya menyelesaikan permasalahannya karena dia sedang terzalimi. Dan dia tidak berbicara sekali. Dia panggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai dinotis oleh Umar bin Khattab. Sampai ditanggapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Farafa'a Umar ad-dirrah. Seketika itu Umar kesal, namanya manusiawi. Dia angkat tongkatnya, fa khafaqa biha ra'sar rajul. Dia pukulkan ke kepala orang tadi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tatrukuna Umar wa huwa muqbilun alaikum." Kalian abaikan, kalian tinggalkan Umar sementara dia punya waktu khusus ketika datang kepada kalian. Kalian abaikan. Hatta idza ishtaghala bi umuril muslimin ataitumu. Tapi ketika dia sibuk dengan urusan kaum muslimin, kalian datangi dia. Itu ucapan Umar ketika memukul orang tadi. Sama seperti kita kalau kesal, sudah ada waktu khusus, tidak didatangi. Ketika sibuk didatangi. Itu ucapan Umar ketika memukul orang tersebut. Fansarafa ar-rajul mutadhammira. Orang itu pun pergi dengan bersedih hati. Faqala Umar, "Alayya birrajul." Lalu ketika itu Umar telah selesai, ya, orang itu pergi. Setelah selesai urusan Umar terhadap urusan-urusan kaum muslimin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu perintahkan untuk panggil orang tadi. Falamma a'aduh alqa Umar bid-dirrah ilaih. Ketika orang itu didatangkan kembali, Umar pun berikan tongkat tadi kepada orang tersebut. Wa qala amsik ad-dirrah. Umar berkatakan kepada orang tadi, pegang tongkat ini. Ambil tongkat ini. Wakhfiqni kama khafaqtuka. Pukul aku sebagaimana aku pukul kamu. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai momen ini dulu. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Amirul Mukminin, seorang presiden yang punya pasukan, punya sahabat-sahabat yang pasti mendukungnya. Apa yang terjadi ketika dia memukul kepala seseorang? Dia panggil orang itu untuk didatangkan kembali, dia berikan tongkatnya, dia perintahkan untuk pukul dirinya. Ini bukan antara orang biasa dengan orang biasa. Ini orang biasa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dengan orang biasa itu gampang, itu biasa. Tapi kedudukan mereka berbeda. Antara antum dengan Pak Jokowi saat ini. Jadi orang ini diperintahkan oleh Umar untuk pukul dan balas. Qala ar-rajul la ya Amirul Mukminin. Tidak wahai Amirul Mukminin. Ada'uha lillahi walak. Aku akan
tunda nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Qala Umar laisa kadzalik. Jangan seperti itu. Imma an tada'aha lillah wa iradatu ma indahu minats thawab au taruddaha alaihi. Pilihanmu hanya dua. Engkau tinggalkan masalah ini, engkau tunda nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan mengharapkan balasan dari Allah, atau engkau kembalikan kezaliman tadi, engkau balas kezaliman tadi. Faqala ar-rajul ada'uha lillahi ya amiral mu'minin. Aku tetap akan menuntaskannya di hadapan Allah Azza wa Jalla ya amiral mu'minin. Orang ini enggak mau membalasnya di dunia. Dia ingin meminta keadilan di hadapan Allah Azza wa Jalla kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wansarafa ar-rajul. Orang itu pun pergi. Umar pun tidak bisa memaksa. Amma Umar faqad masya hatta dakhala baitah. Adapun setelah itu Umar pun pergi hingga masuk ke dalam rumahnya. Wa ma'ahu ba'dun nas minhum al-Ahnaf bin Qais, dan bersamanya ada beberapa orang di antaranya al-Ahnaf bin Qais yang ikut bersama Umar, yang ikut menemani Umar. Dan yang menceritakan kisah ini adalah Ahnaf bin Qais. Ketika sudah selesai, orang ini Umar minta kepada lelaki tadi agar dituntaskan di dunia, dia tidak mau. Umar pun pergi ke rumahnya, lalu dia pun sholat 2 rakaat di rumahnya. Setelah selesai sholat 2 rakaat, dia duduk. Perhatikan, permasalahan yang tidak tuntas tadi itu masih membayang-bayangi jiwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak lepas masalah tadi karena tidak tuntas. Ketika setelah selesai sholat 2 rakaat, Umar duduk dan berkata kepada dirinya, "Ya Ibn al-Khattab, kunta wadhi'an farafa'aka Allah, wa kunta dhallan fahadaka Allah, wa kunta dhalilan fa'azzaka Allah." Wahai Ibn al-Khattab, dahulu engkau adalah orang yang hina, lalu Allah Azza wa Jalla muliakan, tinggikan derajatmu. Dan dahulu engkau orang yang sesat, Allah berikan petunjuk kepadamu. Dahulu engkau orang yang rendah, yang hina, lalu Allah muliakan engkau. Thumma hamalaka ala riqabil muslimin. Kemudian engkau memikul tugas-tugas kepemimpinan kaum muslimin. Faja'a rajulun yasta'dik. Lalu ada orang untuk meminta pertolonganmu. Fadarabtahu. Engkau malah memukulnya. Ma taqulu li rabbika ghadan? Ma taqulu li rabbika ghadan idza ataitah? Apa yang akan engkau katakan kepada Rabbmu jika engkau berjumpa dengannya nanti? Umar senantiasa mencela dirinya karena perbuatan tadi. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beginilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap sebuah kezaliman yang dia lakukan. Tanpa memikirkan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, kezaliman tetaplah kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pandang kedudukan kita di dunia, siapapun kita. Siapapun orang-orang yang mungkin di bawah kita pernah kita zalimi, demi Allah
dia pasti akan menuntut itu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla jika kita tidak tuntaskan di dunia ini. Ambillah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu betapa bahayanya kezaliman di akhirat. Dia tahu hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Dan bukan sekedar tahu, dia faham dan dia yakin. Sehingga timbullah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu. Bahkan kita mungkin sering mendengar hadisnya. Tapi dengan kezaliman kita, pernahkah kita mencela diri kita? Pernahkah ada keinginan dalam diri kita untuk menuntaskannya di dunia ini dengan apapun yang kita miliki? Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bisa sampai menjadi khalifah, bisa sampai menjadi amirul mu'minin karena siapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memuliakannya, Allah yang telah memberikannya hidayah. Tanpa itu semua Umar tetaplah Umar yang tidak mendapatkan hidayah di dalam kesesatan dan kekafiran. Namun ketika dia sudah menjadi Amirul Mukminin, apakah dia semena-mena memukul orang? Dia terus sampaikan kepada dirinya apa yang dia persiapkan ketika menghadap Allah Azza wa Jalla nanti. Ucapan apa? Alasan apa? Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu masih satu pukulan. Belum lagi dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dengan saudara kita, dengan teman kerja kita, tetangga yang kita sakiti, anggota kerja kita yang tidak kita penuhi haknya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita katakan kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Apakah kita mau jadi orang-orang yang bangkrut tadi? Sedangkan kita di dunia saja enggak rela dan enggak mau untuk menjadi orang yang bangkrut. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat takut pengadilan Allah Azza wa Jal. Suatu ketika, masih tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu berjalan di suatu hari yang mana hari tersebut dijelaskan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seakan-akan tanah itu membara karena sangat dahsyat panasnya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menginjakkan kakinya di atas tanah. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melipir ke sebuah dinding yang memiliki naungan. Tiba-tiba dia melihat ada orang di tengah teriknya siang itu, panas yang dahsyat di siang itu, ada orang yang memakai sorbannya menutupi wajahnya. Yang tersisa hanya kedua matanya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lihat orang ini sedang berlari di belakang dua unta, mengejar dua unta. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kaget melihatnya. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Uthman, orang tidak sanggup untuk mencecahkan kaki di tanah karena saking panasnya. Tapi dia terkejut, kaget ketika lihat ada satu orang yang mengejar unta, dua unta.
Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lihat, siapa engkau? Orang itu pun membuka penutup wajahnya. Fa idza bihi Umar. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, apa yang kau lakukan di siang hari yang sangat panas ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, sesungguhnya 2 unta itu kabur, lepas, dan itu unta sedekah orang. Kalau aku biarkan, aku takut hilang. Bagaimana aku nanti dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu katakan, wahai Umar, aku bisa perintahkan budakku untuk mencari 2 unta itu. Silahkan berteduh, silahkan bernaung ke sini. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? La, tidak ya Utsman. Sampai aku dapati 2 unta itu dan aku kembalikan ke Baitul Malil Muslimin. Sampai aku kembalikan ke Baitul Mal. Jika itu belum aku selesaikan, aku tidak akan bernaung, tidak akan berteduh. Sampai itu selesai. Sampai selesai. Ketika Utsman radhiyallahu anhu perintahkan atau tawarkan kepada Umar bin Khattab, dia punya budak bisa disuruh untuk mengejar 2 unta itu dan membawanya kembali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apakah a'abduka ya Utsman a'bad min Umar? Apakah budakmu itu lebih budak daripada Umar? Maksudnya apa? Umar ini adalah budaknya, hambanya Allah sekaligus budaknya kaum muslimin semua. Karena dia Amirul Mukminin saat itu. Apakah Allah Azza wa Jalla ya Utsman, apakah Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat akan bertanya kepada budakmu tentang harta kaum muslimin, atau akan bertanya kepada Umar? Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada Umar bin Khattab, akan bertanya kepada Umar bin Khattab, bukan kepada budaknya Utsman. Makanya Umar bin Khattab katakan, dia tidak akan berteduh, tidak akan bernaung sampai 2 unta itu kembali. Ketika telah selesai Umar bin Khattab dapatkan 2 unta itu dan dia kembalikan, dia pun bertemu dengan Utsman lagi. Dia datang kembali kepada Utsman. Ketika datang di hadapan Utsman radhiyallahu anhu, Umar langsung terjatuh karena saking kelelahannya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu muncul karena rasa takut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kisah lagi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan seorang wanita dan anak-anaknya yang tinggal agak jauh dari kota Madinah. Lalu suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling. Dan ini adalah tugasnya Amirul Mukminin. Berkeliling bersama asistennya. Melihat kondisi kaum muslimin. Mengecek, memperhatikan. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi mengecek, dia mendengar di salah satu rumah suara tangisan. Tangisan anak-anak.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghampiri rumah tersebut dan bertanya kepada wanita yang ada di rumah itu. Suara apa ini? Wanita itu menjawab, anak-anakku menangis menunggu air yang kumasak ini. Yang mana aku katakan ini adalah makanan kepada mereka. Sehingga ketika mereka nangis, aku katakan makanan sedikit lagi selesai. Sehingga mereka pun menunggu sampai mereka tertidur. Padahal yang dimasak itu adalah air. Umar melihat kondisi tersebut menangis. Lalu melihat dan mengetahui kondisi seperti itu, Umar bergegas pergi bersama asistennya untuk datang ke Baitul Mal. Untuk datang ke Baitul Mal dan mengangkat sekarung diisi dengan minyak, diisi dengan gandum dan diisi dengan pangan. Lalu Umar perintahkan asistennya, angkat taruh ke pundakku. Lah ya Umar, biar saya yang angkat untukmu, kata asistennya. Thaqilatka ummuk, celakalah ibumu. Apakah engkau mau memikul dosa-dosaku di akhirat nanti? Angkatlah ke pundakku. Akhirnya tetap Umar yang mengangkat karung tadi, sampailah ke rumah ibu beserta anak-anaknya. Setelah sampai di sana, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia lakukan apa? Bukan hanya sebatas memberi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masak untuk mereka, bahkan menyuapi ke anak-anaknya sampai memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, sampai anaknya tertawa, baru Umar bisa dengan tenang kembali pulang. Apa kata ibu ini? Ini yang bikin Umar yang sangat ketakutan. Ibu itu mengatakan tentang Amirul Mukminin yang ketika itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Celakalah beliau. Ayali amrana wa yaghfalu anna, kata ibu ini. Dia memegang atau menjadi pemimpin kami, tapi dia abaikan kami. Sungguh buruknya orang tersebut. Ibu ini enggak tahu yang datang adalah Umar bin Khattab. Ibu ini tidak tahu yang datang adalah Umar bin Khattab. La anta khairun min Umar, katanya. Engkau jauh lebih baik daripada Umar. Engkau lebih pantas jadi Amirul Mukminin, kata ibu tadi. Maka Umar perintahkan esok datang ke Amirul Mukminin. Ceritakan. Ketika datang, ternyata yang ada di posisi Amirul Mukminin adalah orang yang tadi malam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu itu takut. Karena dia tadi katakan seperti itu ucapannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panggil ibu ini. Apa yang dilakukan oleh Umar? Jangan takut. Jangan takut, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku ingin membayar kezaliman yang telah aku lakukan. Berapa engkau mau bayar kezaliman tersebut? Setelah dia tolong, esok harinya pun Umar bin Khattab ingin memberikan bayaran agar ibu ini nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak akan menuntut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas kezaliman yang tadi malam terjadi. Akhirnya Umar bin Khattab berikan 40 dirham, 40 dirham, 40 dirham kepada ibu ini. Kemudian dia perintahkan sekretarisnya untuk menulis. Tulis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menuntaskan kezalimannya kepada ibu ini dengan bayaran 40 dinar. Dan dia wasiatkan, nanti kalau saya mati, letakkan kertas ini antara badan dan kafanku,
agar aku nanti menghadap Allah Azza wa Jalla memiliki bukti bahwa aku telah menyelesaikan kezaliman yang pernah aku lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu kisah terakhir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memukul Salamah. Pernah memukul Salamah. Itu pun pukulan yang tidak kena ke badannya Salamah. Salamah sampaikan yang kena hanyalah ujung pakaianku. Ya, yang lakukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu di tahun berikutnya dia bertemu lagi dengan Salamah. Dan dia katakan, ya Salamah, aradtul hajjal am. Wahai Salamah, aku ingin berangkat haji di tahun ini. Salamah katakan, na'am ya Amirul Mukminin. Tayyib ya Amirul Mukminin. Fa akhadha biyadihi. Lalu Umar memegang tanganku. Dan tangan kami tidak lepas sampai kami berdua masuk ke dalam rumah. Fa akhraja kisan fihi 600 dirham. Lalu Umar tiba-tiba mengeluarkan satu karung yang isinya 600 dirham. Umar katakan kepada Salamah, ya Salamah, ista'in bihadhi. Wahai Salamah, ambillah ini, pergunakanlah ini. Wa'lam annaha minal khafaqah allati khafaqtuka amun awal. Ketahuilah, ini aku berikan untuk pukulan yang aku lakukan di tahun kemarin. Salamah katakan, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah ya Amirul Mukminin, ma dzakartuha hatta dzakartaniha. Aku tidak ingat itu wahai Amirul Mukminin sampai engkau yang ingatkan aku. Apa kata Salamah setelahnya? Wallahi ma nasituha ba'd. Demi Allah, aku tidak pernah melupakan kejadian ini sampai kapanpun. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah kisah yang ingin kita fokuskan malam hari ini. Bagaimana sikap Umar tentang kezaliman yang pernah dia lakukan, dia tuntaskan dengan apapun yang dia miliki. Jika kita punya harta, jika dia punya harta, dia tuntaskan dengan harta. Seberapapun yang diminta. Biarkan mereka bangkrut di dunia asalkan tidak bangkrut nanti di akhirat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini teruntuk seluruh orang-orang yang terutama punya anggota-anggota, punya bawahan-bawahan, dan dia sebagai pemimpin, maka berhati-hatilah dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Dan juga untuk masing-masing kita. Karena kita pasti punya kezaliman. Tidak ada orang yang tidak punya kezaliman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi sudah kita sampaikan keutamaannya. Kalaulah ada seorang nabi setelah aku, kata Nabi SAW, itu adalah Umar bin Khattab. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab. Kalaulah dia jalan suatu jalan, maka syaitan tidak akan jalan di jalan tersebut. Karena takut dengan Umar. Dia sedemikian mulianya tetap memiliki kezaliman, apalagi dengan kita yang bukan siapa-siapa. Bagaimana dengan kezaliman kita? Pernahkah kita takut dengan kezaliman kita? Pernahkah kita berpikir
bagaimana bahayanya dan binasanya kita nanti dengan kezaliman-kezaliman tersebut. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu kisah tentang Umar. Lalu suatu ketika, ini penutup, ada salah seorang yang meminta kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ada orang datang kepada Ibnu Umar, meminta kepada Ibnu Umar agar menulis seluruh ilmu, kumpulan-kumpulan ilmu seluruhnya untuknya kepada Ibnu Umar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, dia menuliskan untuk orang tersebut. Dia minta untuk dituliskan. Ibnu Umar tuliskan untuk orang tersebut. Innal ilma kathir. Sungguhnya ilmu itu sangat banyak. Nggak mungkin ditulis semuanya. Walakin in istata'ta an talqallah khafifadh dhahri min dima'in nas. Akan tetapi pahami ini. Jika engkau mampu bertemu dengan Allah, pundakmu ringan, tidak memikul darah-darah kaum muslimin yang telah engkau tumpahkan. Khamisal batni min amwalihim, perutmu kosong dari harta-harta mereka, enggak berbudah-budahan dengan harta kaum muslimin. Kafil lisan an a'radin nas, menahan lisanmu dari kehormatan-kehormatan manusia. Laziman li amri jama'atihim, tetap berada di jamaah kaum muslimin, faf'al, lakukanlah. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah ilmu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Umar. Ini cukup untuk menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu semua kezaliman, menumpahkan darah kaum muslimin. Kalau engkau mampu, jangan pernah kosong perutmu dari harta kaum muslimin. Jangan makan harta kaum muslimin. Apalagi atas dasar kezaliman. Menjaga lisan untuk tidak menceritakan kehormatan kaum muslimin siapapun. Faf'al, kata Ibnu Umar, lakukanlah. Ini cukup. Maksudnya apa? Selama kita mampu menjauhi kezaliman-kezaliman kepada orang lain, ini cukup. Inilah ilmu yang sebenarnya. Apa guna fikih, apa guna hadis, tafsir, kalau ternyata masih juga banyak kezaliman dengan orang lain? Enggak akan selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah kisah. Agar kita merenungi diri kita dengan kezaliman-kezaliman kita. Agar kita merenungi diri kita dengan kezaliman-kezaliman kita. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik yang masih ingat dan juga yang sudah kita lupakan. Kalau bisa kita ingat lagi. Pernah enggak kita menzalimi seseorang? Pernahkah kita menganggap bahwasanya itu sudah tuntas? Seakan-akan karena apa? Fulan sudah salami saya. Padahal ketika itu belum tuntas. Dia mungkin hanya melupakannya. Kita ingat-ingat lagi. Apa yang kita lakukan? Minta kehalalan kepadanya, kata Rasulullah saat ini juga. Apa yang kita lakukan? Cari keridhaannya. Dan jangan berharap akan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jika itu antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Maha Pengampun. Tapi antara engkau dengan manusia yang lainnya, mereka butuh dan sangat butuh dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan untuk menyelamatkan mereka di hadapan Allah juga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah kisah atau pembahasan kita malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu curahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan melindungi kita dari berbagai macam kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak kita cukupkan.
Sebelum kita cukupkan, kalau nggak ada pertanyaan kita yang tanya. Kita yang tanya, ini ada hadiah. Bertanya, silahkan tanya dulu. Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Sudahkah kita benar-benar mencari orangnya? Kalau memang orangnya sudah ada, dia punya ahli waris, dia punya keturunan. Selesaikan dengan keturunannya. Sebagai saksi kita nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah ada iktikad untuk menyelesaikan kezaliman yang pernah kita lakukan, berikan kepada ahli warisnya. Kemudian kalau memang juga sudah maksimal kita ingin menyelesaikannya namun tidak ada jalan, maka banyak-banyaklah berdoa untuk orang yang pernah kita zalimi. Banyak-banyak berdoa, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Dan kalau bisa enggak berhenti kita doakan. Kembali lagi kepada diri kita. Sulit. Kita lebih mau sulit di dunia atau sulit di akhirat. Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Tentu kita lebih mending pilih sulit di dunia ketimbang sulit di akhirat. Karena apa? Kalaupun kita ketemu dengan orangnya di akhirat, tadi sudah kita katakan, dia enggak akan mau uang lagi. Yang dia inginkan, bagaimana dia selamat di hadapan Allah, dia ingin kebaikan-kebaikan kita dipindahkan kepadanya untuk menambah bekal dia. Makanya Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari seseorang akan lari dari saudaranya, dari anak istrinya, dari kerabat-kerabatnya. Kenapa? Enggak mau dituntut, enggak mau diberikan pahalanya. Mereka butuh soalnya, dan mereka enggak memandang bahwa kita bapaknya, bahwa kita suaminya, enggak pandang itu. Allah Azza wa Jalla katakan, yawaddul mujrim lau yaftadi min adzab yauma idzin bibani. Orang-orang durhaka itu ingin agar diri mereka selamat, menebusnya dengan anak-anak mereka. Silahkan anak-anakku saja yang binasa. Yang penting dia selamat. Nah. Jadi seperti itu. Jika memang orangnya sudah tidak ada, maka cari keturunannya, berikan sesuatu untuk keturunannya, berharap agar mereka mau memaafkan kita, dan mereka akan jadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita punya i'tikad dan tindakan untuk menyelesaikan kezaliman yang pernah kita lakukan. Allahu a'lam. Baik. Bagaimana kezaliman dibalas dengan kezaliman? Naam. Tentang kezaliman dibalas kezaliman, kita enggak tahu semana batas kezaliman yang orang itu lakukan kepada kita. Sehingga kita mampu mengukurnya agar sama. Bagaimana ternyata ketika kita balas berlebih? Apa yang terjadi? Kita yang telah menzalimi jadinya. Kecuali jika itu tentang jumlah yang bisa ditakar, bisa disamakan. Karena jika hak kita boleh mengambil kembali. Yang diambil, kita boleh mengambil lagi hak kita. Tapi jika hal lain yang tidak bisa diukur, maka
kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla ketimbang kita, atau kalau tidak kepada pemimpin kaum muslimin jika ada. Jika ada, kalau memang tetap mau, itu kembali kepada Amirul Mukminin, kepada pemerintah. Karena pemerintah yang mendamaikan. Adapun jika kezaliman dibalas kezaliman, maka akan jadi rantai kezaliman. Misalnya yang melakukan kezaliman pertama dibalas, tapi dia nggak terima, akhirnya dia balas lagi, akhirnya saling membalas, tidak selesai. Makanya itulah guna dan hikmah adanya pemimpin, adanya pemerintah, untuk menuntaskan, mengadilkan. Kalau tidak ada, maka jangan main hakim sendiri, lebih baik serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan dapatkan pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu pula untuk orang-orang yang terzalimi dan dia tidak mampu untuk menuntut haknya. Enggak mampu untuk menuntut haknya karena orang yang menzalimi ini jauh lebih berada di atasnya. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan pengadilan juga. Dan jangan khawatir. Jangan risaukan. Itu bisa jadi cadangan yang dapat menyelamatkan kita. Cadangan bekal yang dapat menyelamatkan kita. Naam. Allahu a'lam. Iya. 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 Masih ada guna uang saat ini. Masih kecil mungkin. Masih kecil mungkin. Kalau banyak anak yakin nggak mungkin nggak mau. Iya. Wallahu alam. Iya. Ya, bagaimana jika ada orang kita minta maaf, dia nggak mau, dia ingin menuntut kita di akhirat. Makanya diingatkan tentang kezaliman, kata Rasulullah SAW, sebelum datang hari tidak berguna lagi dirham dan dinar. Gunanya apa? Karena saat ini masih berguna dan orang membutuhkannya. Nggak mungkin dia nggak butuh. Makanya kalau dia nggak terima, karena masih kecil, besarkan. Ya. Kalau sudah terima itu sudah selesai. Makanya tadi Umar buat itu surat. Kalau dia terserah masalah hati, urusan dia dengan Allah. Sudah selesai. Kita buat surat ini. Bahwa kezaliman saya telah saya bayar sekian. Tolong tanda tangan. Udah selesai. Orang dia udah terima. Naam. Wallahu a'lam. Ya. Siapa yang pernah melakukan itu? Saat di zaman sekarang ini ada. Padahal zaman sekarang ini banyak kali kezaliman. Pasti itu. Tapi nggak ada yang pernah melakukan itu. Kita tulis di apa? Nota. Saya sudah selesaikan kezaliman saya. Nah. Wallahu a'lam. Karena saat ini masih berguna uang, masih berguna dinar dan dirham. Makanya tadi mending kita rela bangkrut di sini karena menyelesaikan kezaliman itu daripada kita bangkrut di akhirat. Allahu a'lam. Ya.
Kita bayar pengiriman dia, tapi dia nggak terima. Ya. Permasalahannya pembayaran kita apakah sesuai dengan harga yang dikirim atau kurang dari harga yang dari barang yang dikirim atau gimana? Iya. Iya. Kenapa enggak bayar 30? Naam, kembali lagi kepada harusnya untuk permasalahan harga, jika memang sudah berlaku sekian, maka kalau memang kita ingin menyelesaikan masalah, kita bayar dengan harga yang diketahui, bahkan kalau bisa kita lebihkan. Saya nggak mau ada urusan dengan dia di akhirat. Gunanya tadi, kalau ternyata kita bayar kurang dan dia nggak terima, apa yang terjadi dengan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Saya sudah bayar, nggak cukup. Bagaimana? Harga yang, makanya tadi, kalau mau selamat, bayar dengan harga yang diketahui, harga yang biasanya, kalaupun bisa lebihkan. Saya nggak mau ada urusan dengan orang tersebut nanti di akhirat. Itu gunanya. Lebih selamat lagi. Kita harus punya mindset, lebih berhati-hati di akhirat itu lebih selamat. Kan bisa nyicil. Kalau dia nggak mau, ya kita gimana? Kalau dia nggak mau, yang penting kita sudah berikan. Ya, yang penting kita sudah berikan haknya pada dengan ya harga biasa sudah kita penuhi. Kalau dia nggak terima juga, maka akan kembali lagi di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang salah, siapa yang benar kita nggak tahu. Yang penting kita sudah selesaikan urusan kita. Mungkin di dunia ini kita merasa kita yang benar. Itu dari versi kita. Versi dia merasa dia yang benar. Maka kembali kepada pengadilan Allah Azza wa Jalla. Semua akan bawa bukti. Sama seperti pengadilan dunia ini. Semua akan bawa bukti. Semua akan bawa argumen. Apakah argumen kita lebih kuat atau tidak? Itu aja lagi. Ya sama. Kezaliman kepada orang itu tidak berkaitan dengan taubat kita. Makanya kunci taubat atau syarat taubat nasuha itu ada 3+1. Kita bilang 3+1. Tinggalkan dosa itu, sesali dosa tersebut, menyesal, bertekad untuk tidak mengulanginya. Plus satunya ini, jika ada hak-hak orang lain harus diselesaikan, harus dikembalikan. Itu syarat taubat nasuha. Mungkin ini 3 ini hak antara kita dengan Allah. Sudah kita, yang satu ini bagaimana? Apakah setelah kita bertobat selesai? Enak sekali gitu. Makanya kalau kita tidak ingat lagi, kita berdoa kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita agar kita bisa ingat. Atau kalau tidak kita doakan orang-orang yang pernah kita zalimi terus. Doakan orang yang pernah kita zalimi terus. Kalau memang kita nggak ingat. Yang penting minta kepada Allah agar Allah berikan. Agar Allah berikan. Mana tahu suatu ketika kita pas jalan kita ingat. Kita nggak tahu bagaimana Allah kembalikan ingatan kita. Atau kalau memang tidak ingat. Berdoa terus. Ya Allah jumpakanlah saya dengan orang yang pernah saya zalimi. Mana? Misalnya seperti itu. Atau ya Allah ampunilah orang-orang yang pernah saya zalimi. Semuanya itu agar kita selamat di akhirat. Kita minta kepada Allah agar kita selamat di akhirat. Naam. Allahu a'lam. Baik. Afwan. Ya.
Tanya sama orang yang hidup dengan kita, apakah saya sudah zalim sama kalian? Bukan saya yang menghukumi, mereka. Itu hak mereka. Keputusan ada di tangan mereka. Tanya sama mereka, apakah saya sampai saat ini berlaku zalim sama kalian? Kalau mereka katakan iya, maka apa yang harus saya lakukan agar saya tidak zalim? Selagi masih bisa ditanya. Buat apa kita menggambarkan, oh mungkin zalim, oh tidak zalim? Tanya sama orangnya langsung. Kalau ternyata mereka, alhamdulillah cukup, alhamdulillah kami senang, alhamdulillah, istiqomah di atas itu. Dan sampaikan sama mereka, kalau ada yang saya tidak penuhi atau saya zalim di situ, sampaikan. Dan perlu diskusi di sini. Kadang mereka katakan zalim, ternyata tidak. Hanya perasaan mereka saja. Dan nggak mungkin kita penuhi semua perasaan-perasaan wanita, anak, nggak mungkin. Jadi itulah gunanya kita serumah, gunanya kita sekamar, biar kita bisa minta agar mereka mengukur apakah saya sudah adil dalam sebagai pemimpin atau tidak. Nah, Allahu a'lam. Baik. Pertanyaan. Yang jawab dapat hadiah. Yang berusaha menjawab meskipun kurang benar juga dapat hadiah. Biar semangat. Baik. Siapa orang yang dibayar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 200 dirham? Namanya, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Orang yang dibayar Umar ya ketika dia situ mi'ah 600 dirham. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fiik. Kemudian kenapa Umar memukul seseorang yang datang di kepalanya? Iya. 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 Masya Allah. Fadhal, barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa yang merasa pernah ana zalimi? Angkat tangan. Gak mau nih angkat tangan. Allahu a'lam. Yang bertanya, fadhal. Yang bertanya, fadhal. Yang di belakang, fadhal yang bertanya. Yang lain habis. Fadhal. Baik, jazakumullahu khairal jazaa. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.